Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Aku selalu berharap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, happy dan sehat selalu. Dan untuk kalian yang masih setia nonton video-video aku di channel ini, terima kasih. Dan untuk kalian yang belum subscribe di channel aku ini, setelah nonton video ini, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya. Karena setiap minggunya aku upload video terbaru dengan kasus-kasus yang tentunya menarik ya. Dan jangan lupa ditekan tombol like-nya. Dan kalian juga boleh share video aku ini. Dan juga jangan lupa ditekan tombol lonceng tanda notifikasinya. Jadi kalian tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Oke, sebelum aku mulai tentang kasus ini, ada peringatan untuk kalian yang sekiranya sensitif akan hal-hal yang berbau agak-agak menyimpang sedikit atau kekerasan. Lebih baik aku sarankan untuk klik off aja video ini, karena video ini akan berhubungan dengan hal tersebut. Tapi kalau kalian yang nggak is okay gitu sama buat kalian, dan silahkan diteruskan nonton video ini. Oke, siapa yang tidak suka hamburger? Mungkin mayoritas kalian suka sama hamburger. Tapi kalau hamburgersnya terbuat dari daging manusia, biarpun aku disuruh makan gratis, dikasih plus uang, terus plus jalan-jalan keliling dunia, dan plus-plus lainnya, pastinya aku akan tolak mentah-mentah ya. Pastinya menjijikan. Kali ini aku akan bawakan satu kasus di mana ada seorang pria yang bernama Joe Metheny. Joe ini lahir tanggal 2 Maret 1953. Jadi Joe ini lahir di Maryland. Ayahnya Joe ini merupakan seorang alkoholik dan pencandu narkoba. Jadi ibunya Joe juga suka mengabaikan Joe dan kelima saudara lainnya. Jadi mereka ada 6 bersaudara ya. Ya mungkin karena banyak anak, jadi mungkin ibunya juga tidak mengurus dengan baik, jadi anak-anaknya terbengkalai. Kehidupannya Joe ini sering berpindah gitu loh dari satu tempat ke tempat yang lain, dan keluarganya Joe ini merupakan keluarga dari kelas yang menengah ke bawah gitu, jadi bukan dari keluarga yang berada. Jadi pada saat si Joe itu berumur 6 tahun, ayahnya tuh meninggal karena kecelakaan mobil. Jadi mau nggak mau ibunya ini harus mencari nafkah gitu ya, demi memenuhi kebutuhan Joe dan kelima saudara-saudaranya. Ibunya Joe memiliki 2 pekerjaan, jadi pagi mungkin shift pagi, nanti nyambung lagi ke malam, mungkin seperti itu ya. Jadinya tidaklah ada waktu untuk membesarkan dan memperhatikan Joe beserta kelima saudara-saudaranya. Dan pada usia 18 tahun si Joe ini bergabung di militer, mungkin seperti kayak tentara gitu ya. Jadi si Joe setelah itu dia ditempatkan di Vietnam, dan setelah dia pulang dari Vietnam, dia sudah tidak ada kontak lagi gitu loh sama keluarganya, sama ibunya. Jadi dia benar-benar sudah hidup sendiri aja, dan dia pun juga tidak punya tempat tinggal yang tetap. Dan singkat kata, jadi kehidupannya si Joe itu seperti kayak up and down. Dia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Dia pun akhirnya tinggal di salah satu kayak community homeless tunawisma gitu di daerah Baltimore. Dan ya singkat kata gitu, akhirnya si Joe juga menjadi seorang pencandu obat-obatan terlarang seperti ayahnya. Jadi seperti kayak yang kehidupannya tuh kayak yang sama gitu ya, menurun dari ayahnya ya. Dan akhirnya Joe pun mulai mencari pekerjaan yang baru lagi. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang supir truk. Jadi supir truk yang mengantar barang-barang antar state gitu. Jadi dari state satu ke state yang lainnya. Dan dia pun tidak pulang secara rutin gitu loh. Kadang-kadang pulang seminggu sekali, pulang 2 minggu sekali, tergantung state mana yang dia tuju. Dan kali waktu dia bertemu dengan seorang wanita, akhirnya mereka ya cocok ya, mereka jatuh cinta, akhirnya mereka pun menikah. Dan sayangnya seorang wanita itu merupakan pencandu narkoba juga. Dan setelah mereka menikah, mereka memiliki 1 anak. Hingga satu waktu kehidupannya berjalan seperti normal, dan hingga satu waktu pada saat si Joe tuh pulang dari pekerjaannya,
dia tuh mendapati kalau rumahnya tuh kosong semuanya. Jadi semua barang-barang di dalam rumahnya itu sudah hilang, sudah nggak ada gitu. Dan istrinya pun juga udah nggak ada di rumah, sama anaknya juga udah nggak ada di rumah. Dan si Joe tuh bertanya-tanya, ini kemana istri saya, bawa kabur anak gua, seperti itu ya. Dan akhirnya si Joe mencari tahu ke komunitas pengguna narkoba, karena mereka istrinya itu sering membeli narkoba ke tempat yang sama gitu dengan sama si Joe ini ya. Jadi mereka mengecek, hey, tahu nggak istri aku kemana, atau nggak kapan kamu terakhir ketemu sama istri aku? Dan tidak ada yang tahu dong. Hingga dia juga cari ke komunitas tunawisma lainnya gitu loh. Maksud apakah ada yang kenal sama si istrinya Joe? Dan tidak ada yang tahu. Hingga satu waktu si Joe ini ketemu sama salah satu orang yang kenal sama istrinya si Joe ini. Dan dia pun juga mendapatkan informasi kalau si istrinya Joe ini sudah punya pacar lagi. Dan mereka pergi, dan istrinya si Joe itu menjadi seorang PSK. Si Joe pastinya tambah emosi ya, maksudnya udah tinggalin dia gitu aja, bawa anaknya, dan dia juga dengar kabar kalau istrinya itu menjadi seorang PSK. Akhirnya si Joe kesel, dan dia pun terus cari tahu istrinya, hingga satu waktu dia mendapatkan informasi tempat di mana istrinya tuh berjual diri, tempat mangkal istrinya gitu kali ya. Dan akhirnya si Joe tuh mendatangi tempat tersebut. Dia pun melihat ada 2 orang pria lagi di daerah tersebut. Dia nanya gitu loh sama si 2 pria ini, kamu kenal nggak sama istri aku? Dia kasih lihat fotonya kan. Oh nggak kenal. Tapi si Joe tuh karena mungkin dia udah emosi ya, maksudnya karena karena dia juga sebel gitu dengar kabar istrinya menjadi PSK dan membawa anaknya. Dia tuh jadi berprasangka buruk terus sama orang. Jadi dia tuh beranggapan setiap orang yang ditanya, kalau misalnya orang itu bilang nggak tahu, mereka tuh cuma nutup-nutupin aja. Jadi dia ada berprasangka buruk seperti itu. Akhirnya pada saat 2 pria ini bilang, oh aku nggak kenal sama istri kamu, si Joe langsung, jangan-jangan salah satu dari pria ini merupakan pacar istrinya. Jadi dia kesel gitu loh. Tanpa berbasa-basi lagi, Joe itu langsung dong membunuh kedua pria tersebut dengan menggunakan kampak. Langsung setelah dibunuh, ditinggalin aja mayatnya gitu aja. Terus akhirnya si Joe terus lagi mencari informasi keberadaan istrinya. Hingga satu waktu dia bertemu dengan seorang wanita di salah satu kayak jembatan gitu. Kebetulan wanita itu juga PSK. Dan dia akhirnya si Joe berpura-pura baik gitu loh. Berpura-pura ingin memakai jasa PSK tersebut. Dan dia juga sambil menanyakan keberadaan istrinya. Dan kebetulan wanita tersebut juga nggak tahu gitu loh keberadaan istrinya di mana. Akhirnya setelah si Joe memakai jasa PSK tersebut di bawah jembatan dan langsung dibunuh PSK tersebut. Dan mayatnya langsung digeletakin gitu aja di bawah jembatan. Akhirnya si Joe mencari mangsa lagi, mencari PSK yang lain untuk mencari informasi gitu ya keberadaan si istrinya. Ada dia ketemu lagi sama salah satu PSK lagi dan dia tanya, kenal nggak sama istri aku gini-gini gitu ya. Akhirnya ternyata si cewek itu nggak kenal sama si istrinya si Joe. Dan Joe pun lagi gitu loh, dia memakai jasa si PSK tersebut. Akhirnya dibawa lagi nih si PSK ini ke bawah jembatan setelah disetubuhi dan dibunuh juga. Dan setelah dia membunuh kedua PSK itu, dia melihat ada seorang pria lagi mancing di jembatan tersebut gitu ya. Jadi dia takut kalau si pria itu mengetahui aksinya si Joe membunuh 2 wanita tersebut. Akhirnya dia langsung membunuh si pria tersebut itu juga dong. Jadi biar supaya semuanya tuh nggak ada yang tahu gitu loh apa yang sudah dilakukan si Joe. Tapi dia lupa gitu loh kalau dia itu kan meninggalkan 2 mayat pria yang dibunuh gitu kan ya. Akhirnya polisi pun juga menemukan 2 mayat tersebut dan polisi itu juga mencari tahu. Akhirnya si Joe ditangkap dan setelah ditangkap Joe itu hanya dihukum selama 1,5 tahun. Karena menurut polisi bukti-bukti yang didapati itu tidaklah cukup. Oke, mungkin dia lagi beruntung aja ya saat itu ya. Jadi setelah si Joe keluar dari penjara, dia hidup lagi normal sebagai seorang supir truk. Dan hingga satu waktu bosnya itu menolong si Joe dengan cara, oke, kamu bisa tinggal di food truck yang dimiliki si bosnya ini yang sudah lama tidak dipakai. Akhirnya si Joe tinggallah di food truck tersebut. Dan si Joe juga diizinkan untuk memakai food truck itu untuk seperti berbisnis gitu loh, berjualan makanan-makanan di food truck itu.
Jadi kalau si Jo ada waktu luang, jadi Jo bisa pakai food truck itu untuk berjualan makanan. Dan si Jo berpikir gitu loh, maksudnya sepertinya ada kenikmatan tersendiri pada saat dia membunuh orang dan tidak ada yang mengetahui. Dan Jo pun langsung merencanakan untuk mencari mangsa-mangsanya lagi dan membunuhnya. Dan akhirnya Jo pun sambil dia terus mencari istrinya, dia pun akhirnya menemui seorang PSK lagi. Dan setelah dia membawa si PSK tersebut ke food truck itu, disetubuhinya lah PSK tersebut dan setelah itu dibunuh. Dan setelah dibunuh, dagingnya tuh diambil gitu. Dikulitin semuanya, diambil dan dagingnya digiling menjadi hamburger. Dan daging-daging tersebut disimpan di salah satu kontainer kayak kontainer plastik begitu dan disimpan di freezer. Dan tulang-tulangnya dan semua anggota-anggota tubuh yang tidak terpakai itu langsung dibuang ke sungai. Serem banget ya. Oke, selanjutnya setelah aksinya itu sudah dijalankan dan dia ngerasa aman karena tidak ada mengetahui aksi gilanya dia itu, dia pun langsung mencari mangsa lainnya. Dan dia mencari PSK lainnya. Dia seperti dendam gitu sama PSK karena mungkin dia pikirkan istrinya menjadi PSK gitu. Jadi dia kayak kesel, dendam. Dan mana lagi kan selama dia cari gitu, selama dia cari tahu mengenai istrinya dan semua orang tuh nggak ada yang pada tahu. Jadi dia berpikiran, oh ini mereka-mereka ini pada bohong sama gue nih. Mereka hanya nutup-nutupin aja. Jadi berpikiran buruk terus gitu loh terhadap orang-orang yang ditanyain sama si Jo. Akhirnya setelah dia mendapatkan satu mangsa lagi, seorang PSK, dibawa lagi ke food truck tersebut. Dan setelah disetubuhi, dibunuh lagi, dan seperti biasa dia langsung mengambil dagingnya, digiling dagingnya dan dijadikan hamburger dan disimpan di kontainer plastik itu. Dan seperti biasa gitu, dan tulang-tulangnya dan sisa-sisa yang lainnya itu yang tidak terpakai dibuang ke sungai. Kebayang aja gitu ya. Jadi daging-daging manusia itu dicampur dengan daging babi. Menurut si Jo, daging-daging tersebut, daging-daging manusia tersebut yang sudah digiling dicampur dengan daging babi. Dan dia bilang daging manusia itu tidaklah beda gitu loh rasanya sama daging babi. Dan setelah dicampur dengan bumbu-bumbu itu katanya rasanya enak gitu loh. Berarti dia juga makan ya. Dan kebayang gak sih orang-orang yang datang yang berjualan, maksudnya yang membeli burger dari food trucknya dia, itu mereka jadi kanibal juga ya. Cuman kesian aja ya, mereka kan nggak tahu gitu loh. Mungkin mereka rasa mereka cuman berpikiran enak karena udah dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya, udah diracik, dimakan enak-enak aja. Cuman, aduh, semoga itu nggak jadi daging ya, semua itu jadi kotoran yang kebuang ya. Hingga satu waktu, tepatnya pada bulan Desember 1996, Jo itu kembali mendapati seorang korban yang bernama Rita Kemper. Jadi pada saat si Jo membawa Rita ke food trucknya, setelah disetubuhi, disiksa dan dijedotin kepalanya gitu. Dan setelah Rita dalam keadaan pingsan, pusing begitu, tapi dia masih agak-agak ngelihat gitu loh, ngelihat sekitarnya. Dan si Jo pikir Rita itu sudah meninggal, udah nggak sadar. Dan pada saat si Jo lengah, Rita pun langsung lari dalam keadaan berdarah-darah, luka-luka, dia lari. Meskipun dia juga harus melewati kayak ada pagar gitu, dia pun langsung lari sekuat tenaga. Dan dia pun langsung menyetopi, ada satu truk, dia tuh menyetopi dan dia minta tolong kepada supir truk tersebut. Dan Rita menceritakan semua apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan Jo kepada si Rita ini, kepada supir truk tersebut. Akhirnya mereka stop di salah satu kayak ada kios gitu, pom bensin gitu. Dan dia pun menelpon polisi. Dan polisi pun akhirnya datang. Dan si Jo setelah dia tahu Rita tuh kabur, si Jo tuh udah pasrah. Ya pastinya kan si Rita akan lapor ke polisi gitu ya. Jadi si Jo udah pasrah, si Jo tenang-tenang aja gitu. Tenang-tenang sampai akhirnya polisi datang untuk membawa si Jo. Jadi dia nggak ada perlawanan, jadi dia nyantai aja. Dia langsung, pastinya gue ketangkap gitu kan. Dan akhirnya Jo pun ditangkap. Dan pada saat polisi mengecek, menginvestigate food trucknya si Jo itu, mereka pun langsung kayak yang jijik gitu loh. Karena mereka itu mendapati kalau si Jo menyimpan
daging-daging manusia yang sudah digiling, yang sudah dicampur dengan daging babi. Dan polisi pun juga mendapati kalau si Joe itu sudah membunuh sebanyak 10 orang. Dan Joe juga menunjuk di mana gitu loh tempat si Joe juga menyimpan atau membuang tulang-tulang dan potongan-potongan tubuh lainnya. Setelah ditetapkan bersalah, Joe dihukum hukuman mati pastinya lah ya. Dan pada tahun 2017 akhirnya Joe meninggal di sel tahanannya. Oke guys, jadi itulah kasus Joe Metheny yang membunuh dan mencincang daging-daging manusia hingga menjadi hamburgers. Dan kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa untuk tekan tanda like-nya. Dan kalau kalian yang belum subscribe channel aku ini, jangan lupa setelah nonton kisah ini, kalian tekan tombol subscribe-nya. Dan kalian juga like video-video aku, dan kalian juga nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian tahu pada saat aku upload video terbaru. Tentunya dengan kisah-kisah yang seru. Terima kasih untuk kalian semuanya. Stay safe, stay healthy.